Sudah semua belum mencatatnya? Ibu tunggu. Halo? Sudah semua belum? Udah, Bu. Sudah. Kalau sudah, Ibu kita lanjut lagi ya. Yang sini tadi, kembali ke sini. Ini kan sudah dapat tadi 4 nih, perhatikan. B besar, K besar. B besar, K kecil ya. B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, jadi dari persilangan F1 dengan F1, masing-masing F1 ini kita mendapatkan 4 gamet. F1 yang kedua, pasangannya juga sama. Karena kebetulan sama ya genotipnya, maka kita juga akan mendapatkan 4 gamet yang sama. Nah, sekarang ini kita masukkan ke dalam tabel persilangan, di mana bagian F1 anggap saja di sini jantan, itu nanti bagian yang horizontal ya. Kemudian yang betina kita anggap sini ya, betina kita masukkan dalam tabel yang vertikal seperti pada ini. Tabel berikutnya ini. Nah, jadi tabel ini kita dapatkan dari gamet-gamet tadi. Nah, ini tadi gametnya kita sudah dapat 4 ya. Masukkan di tabel horizontal tadi yang jantan, yang di sebelah sininya yang ini ya, sebelah sini yang betinanya kita masukkan yang vertikal. Selanjutnya kita tinggal menggabungkan. Nih menggabungkan saja nih ya. B besar, K besar. Kita gabung dengan B besar, K besar, maka kita dapatkan ini. B besar, K besar, K besar. Terus lanjut lagi di sini. Nah, dan seterusnya. Ibu kira bisa ya? Bisa memasukkan begini? Ya, Bu. Ya, silakan ini dicatat dulu semuanya. Nah, setelah kita dapatkan ya, di tabel ini sudah terisi semua. Ini namanya genotip. Maka selanjutnya kita menentukan fenotip. Fenotip itu ini ya, yang seperti ini nih, bulat kuning, bulat hijau itu disebut fenotip. Sekarang kita menghitung fenotipnya, perbandingan fenotipnya. Nah, kita menemukan di sini bahwa yang ada B besar, K besar, maka ini nanti fenotipnya adalah bulat kuning. Nah, bulat kuning setiap ada B besar, K besar. Kita lihat nih. Di sini kita kasih tanda berbentuk oval ini ya. Nah, kita lingkari begitu ya. Yang ada B besar, K besar berarti sama semuanya dia bulat kuning. Nih, seperti ini nanti kalau kalian mengerjakan, lingkari ini satu. Ketemu lagi nih juga ada B besar, K besar. Yang lainnya nggak usah diperhatikan. Yang penting terdapat B besar, K besar, berarti otomatis fenotipnya adalah bulat dan kuning karena dia yang dominan ya. Ini juga ada nih B besar K besar, maka ini juga nih kita lingkari. Nah, akhirnya kita menemukan ada 9 ya, ada 9 nih, 1, 2, 3, 4, nah 5, 6, 7, 8, 9. Kita menemukan 9 ya, yang berjumlah, yang memiliki fenotip bulat kuning. Selanjutnya kita lihat lagi yang lainnya. Nah, di sini kita menemukan B dengan K kecil, K kecil. Nah, B dengan K kecil berarti bulat dengan hijau. Nah, di sini kita kasih kotak supaya membedakan dengan yang tadi. Kalian boleh nanti mau tanda silang, mau kasih warna stabilo, warna-warni boleh. Yang jelas di sini kita harus menandai perbedaan fenotip ya. Nah, sekarang kita kasih kotak nih biar berbeda ya. Di sini ada 1, 2, pokoknya ada B besarnya ya. Ada B besar itu pasti dia bulat. Dan kalau K kecilnya 2 kali ini berarti hijau. Ini kita tidak usah kita perhatikan B kecilnya karena setiap B besar berarti dia bulat. Nah, maka di sini kita menemukan ada 3. Nah, ada 3 yang bulat hijau. Sekarang kita lihat lagi yang ini ya. Nah, di sini bulat keriput ya karena tidak ada B besar. Berarti keriput, tapi ada K besar, berarti kuning. Nah, sekarang yang kita perhatikan keriput kuning ada 3 juga di sini ya. Nah, yang kita temukan terakhir yang keriput hijau cuma 1. Jadi inilah perbandingan yang kita temukan pada hukum Mendel kedua, 9331. Ini adalah pola ya, pola pewarisan sifat yang normal. Nah, jadi normalnya harusnya seperti inilah ya pola persilangan. Kemarin kalian sudah membuktikan ya dengan
percobaan kan ya, dengan percobaan dengan kancing itu ya, kancing genetika, dan ternyata kita menemukan perbandingan yang sama kan ya. Kalau yang berbeda pasti ada kekeliruan. Nah, kemarin ada temannya, kenapa kok perbandingannya beda? Ternyata mereka ada kesalahan dalam melakukan percobaan. Kalau dia sudah tepat ya mengikuti cara-caranya tepat, maka di sini ya akan menemukan perbandingan yang sama. Karena yang namanya percobaan ilmiah ketika dilakukan ya mengikuti metode yang sama, maka akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu ilmiah. Nah, kalaupun nanti ada yang sedikit perbedaan, bisa jadi selama proses percobaan tersebut ada ketidaktelitian atau mungkin ada kesalahan ya. Tapi tidak mengapa ya, ketika kita meneliti mungkin hasilnya tidak sesuai teori, disitulah kita belajar ya apa penyebabnya. Nah, tinggal dibahas saja masalahnya apa ya. Nah, kemudian anak-anak, inilah ya yang disebut tadi di hibrid persilangan ya. Dua sifat. Sampai di sini bagaimana? Sudah paham atau belum? Atau ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ibu harapkan benar-benar paham dulu yang ini. Nanti kan kita setelah ini adalah penyimpangan semu ya. Penyimpangan semu Kumendel itu dasarnya harus paham dulu mencari gamet ya, menentukan fenotip, menentukan genotip. Nah, kalau ini sudah benar-benar paham, maka nanti gampang yang lainnya. Bagaimana sampai di sini sudah selesai mencatatnya? Halo? Sudah selesai belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Yang belum raise hand dulu biar Ibu lihat. Kalau yang belum selesai kasih raise hand biar Ibu tunggu. Kalau sudah selesai raise hand-nya diturunkan. Ya, Ibu tunggu dulu sampai semuanya tidak ada lagi yang raise hand berarti udah selesai. Iya, Bu. Silakan sambil dipahami ya, anak-anak. Jadi kemarin ya dari hasil rapot Ibu menemukan masih ada ya beberapa yang belum tuntas. Nah, padahal kalian kan sudah tahu betul ya biologi itu kalau kalian tuntas kerjakan itu tugasnya pasti nilainya di atas 90. Ada yang 97, 98 ya, karena catatan saja pasti 100 tuh ya kalau tepat waktu. Nah, tapi mengapa sampai 70 pun tidak bisa mencapai? Nah, pasti itulah nilai kalian ya selama ini perlu dikoreksi. Nah, apa masalahnya? Pasti tugasnya banyak yang kosong. Nah, kalau masalah kuis, ujian itu kan kalau nanti tugasnya semua 100 pasti akan tertutupi. Nilainya tidak mungkin kalau 70 itu tidak tercapai. Nah, jadi seharusnya yang namanya anak IPA ya, harusnya kalian benar-benar kompetensi IPA itu minimal ya harusnya. Kalau bisa IPA-nya itu di atas 80. Itu baru kalian itu dianggap kompeten. Nah, kalau pas-pasan 70 berarti benar-benar sangat minimal sekali kan, namanya minimal ya. Kalau 70 itu minimal. Kalaupun 75 juga itu masih kurang usahanya berarti. Nah, harusnya ini coba tolong diperhatikan semester 2 usahakan semua nilai-nilai IPA itu ya, karena nanti kalau kalian membawa ijazah itu ya, dilihat orang jurusan apa ini IPA, maka dicek dulu nilai IPA-nya ya, sesuai tidak anak ini jurusan IPA, IPA-nya itu matematika ya, fisika, kimia, biologi. Nah, kalau nilainya di bawah dari, kalau masih KKM pun itu masih dipertanyakan, berarti dia benar-benar minimal usahanya kan, namanya minimal ya. Nah, 75 masih ada lah sedikit kan. Nah, harusnya di atas 80, baru dia kelihatan ada usaha ya, usaha yang lebih. Nah, kalau pas-pasan minimal, aduh parah banget memang anak-anak. Kalau anak IPA, nilainya hanya pas-pasan, pelajaran IPA benar-benar itu ya. Nanti orang bisa menilai kualitas diri kita. Oh, berarti usaha anak ini benar-benar minimal ya. Tidak ada upaya yang keras dalam menunjukkan kompetensinya. Nah, termasuk nanti yang mau kuliah, makanya nanti di rata-rata juga nilai IPA anak-anak ya, nanti PDSS bentar lagi
kita akan memasukkan ya nilai-nilai kalian di pangkalan data sekolah untuk memasuki perguruan tinggi ya SNMPTN perguruan tinggi negeri dengan seleksi bersama tanpa tes, hanya melalui jalur rapot. Nah, maka nanti yang di rata-rata itu nilai IPA-nya ya, yang diperhatikan nilai IPA dari kelas 10. Nah, sampai kelas 12 semester 5 ini. Nah, jadi sudah nih sampai semester 5 ini. Tapi kalau nanti mau kerja, itu juga nanti semua ya, dari semester 1 sampai semester 6. Tapi nanti untuk ijazah itu akan dirata-rata dari semester 1 sampai 6 ya. Jadi masih ada kesempatan memperbaiki satu semester lagi nih ya. Satu semester 2 ini nggak lama loh anak-anak. Paling 3 bulan ya, karena Januari, Februari, Maret. Nah, biasanya April kan sudah mulai ujian sekolah, sudah selesai. 3 bulan saja nih benar-benar berjuang menunjukkan ya kualitas diri kalian. Masih ada ya yang angkat tangan, masih Ibu tunggu? Ya, Ibu tunggu dulu yang masih belum selesai mencatatnya. Jadi yang raise hand ini berarti belum selesai mencatat, masih Ibu tunggu. Jadi tolong anak-anak perhatikan betul ya, karena ini buat kalian sendiri ya. Kalau guru-guru, orang tua itu tidak ada lagi pengaruhnya ya. Kita hanya bisa mendoakan, tapi masa depan kalian itu kalian sendiri yang menentukan ya, sebagai sejauh mana usaha kalian, begitulah Allah akan membalas ya. Allah itu maha adil anak-anak. Jadi kalau kalian usahanya juga sungguh-sungguh, Allah juga akan balas dengan kebaikan ya, sesuai usahanya. Nah, kalau tidak berusaha ya jangan salahkan nasib ya. Karena Allah itu maha pengasih, penyayang, sudah diberikan jalan, sudah diberikan petunjuk. Tinggal kamu mau atau tidak mengikuti petunjuk Allah. Pada Allah menjamin loh ya anak-anak, kalau kalian kata Allah beriman, bertakwa, maka Allah mudahkan segala urusan. Bertakwa itu artinya berarti sungguh-sungguh ya, perintah Allah itu dijalankan dengan semaksimal mungkin. Dan menjauhi seluruh apa yang Allah larang. Kalau selama ini perintah Allah, kalian malas-malasan sholatnya ya, Al-Quran juga malas dibaca, ya wajar berarti ya, kalau hidupnya susah ya, hidupnya penuh masalah. Nah, karena memang Allah menjamin hanya orang yang beriman dan bertakwa. Karena itu anak-anak pahami betul ya, janji Allah itu benar-benar di dalam Al-Quran itu pasti ya Allah akan balas sesuai dengan usaha kita masing-masing. Jadi kalau kalian mau sukses, kalian sendirilah yang harus berubah ya, punya motivasi sendiri. Jangan karena diuber-uber guru nilainya baru diperbaiki ya, baru tugasnya diselesaikan, harusnya sadar sendiri. Coba cek sendiri di situ ya. Cek-cek setiap hari itu pelajaran apa. Kalau misalnya tidak masuk, kasih kabar. Kemudian tanyakan temannya apakah ada tugas atau apa, langsung disusul. Langsung hubungi gurunya, Bu, saya mau menyusul tugas. Pak, saya mau menyusul ulangan. Nah, jangan ditunda-tunda ya, setiap hari itu selesaikan semua tugas-tugas pada hari itu sendiri. Jangan menunda-nunda karena besok akan ada lagi ya yang lain-lain. Mengapa tugasnya banyak? Sebenarnya tidak banyak loh. Sehari cuma 4 pelajaran. Kalau hari itu langsung kamu kerjakan, tidak ada lagi pulang membawa tugas. Ini sekarang nih ya, pelajaran Ibu. Cuman ini saja. Kalian catat, habis ini langsung dipoto. Ibu tidak peduli mau tulisannya bagus, tidak bagus, yang penting komplit catatannya. Karena kalau bagus tidak bagus itu kan relatif ya. Ada yang rapi tulisannya, ada yang tidak, itu ya masing-masing. Tapi yang penting dia mencatatnya komplit, berarti dia mengikuti seluruh ya penjelasan pada hari ini. Sudah tidak ada lagi yang raise hand, berarti udah semua. Sudah ya? Nah, sekarang pemahamannya ini sudah paham atau belum? Halo, sudah paham atau belum? Waktunya sudah habis nih ya, 8.46. Baiklah, karena sudah semua mencatat, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Segera setelah ini langsung di-upload di Google Classroom ya tugasnya. Jangan ditunda lagi. Tidak ada yang bertanya? Halo? Sudah paham? Insyaallah.
Nah, jadi pekan depan ya insya Allah kita tatap muka full ya, tatap muka full. Jadi tidak ada lagi online ya, insya Allah tidak ada lagi online. Jadi tolong ya kehadirannya benar-benar ya semangat ya. Kesempatan kalian itu hanya kurang lebih 3 bulan saja lagi ya bersekolah. Manfaatkanlah sebaik-baiknya, tunjukkan kepada Allah ya kesungguhan kalian menuntut ilmu sehingga ilmunya nantinya barokah ya. Allah berikan keberkahan hidup kalian ya. Demikian, marilah bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ibu tutup, adakah lagi yang belum diabsen tadi? Siapa tahu ada yang masuk belakangan. Saya, Bu. Bentar. Saya. Nur Fatoni, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang sudah Ibu absen boleh meninggalkan room. Yang belum tolong bertahan dulu. Lapor dulu siapa yang hadir belum diabsen. Fatoni, Bu. Bentar, Nur satu-satu. Khalid, kelas berapa Khalid? 12 IPA 1. Kelas 1 sudah. Oke, terus siapa lagi? Yopal, Bu. Bentar, sebentar. Raise hand aja, raise hand. Yang belum Ibu absen. Yang lain boleh lab dulu ya. Sekarang Ibu cek dulu. Nurul. Kemudian Nurul sudah, silakan turun sudah Nurul. Biar Ibu tandai. Dani. Dani ini IPA 2 ya? Iya, Bu. Ya, Dani sudah, boleh. Yoval, sebentar sudah. Oke, Yoval. Kurniawan, sebentar. Kurniawan IPA. Kurniawan sudah. Ahmad Afwan, bentar. Ahmad Afwan sudah oke. Pak Tony, Pak Tony. Sudah, silakan Pak Tony sudah selesai. Mutia, bentar. Mutia kelas. Ya, Mutia sudah oke. Ya, sudah ya. Aku izin menutup. Mutia Makasih, sudah. Bu. Ya.